ngegame ya sekarang ya. Ngegame terus ngasih subuh ya kan atau tidur. Buruwe terus rak kroso nek poso kowe ha. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Semoga baik-baik aja, gimana puasanya, lancar ya. Pokoknya tetap semangat buat yang lagi menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai hari terakhir. Dan buat yang lagi tidak menjalankan puasa, tetap semangat juga ya menjalani hari-hari. Mungkin ada perbedaannya kalau lagi puasa dan enggak gitu ya. Mungkin banyak yang tutup kalau siang kayak gitu. Tapi tetap semangat teman-teman. Karena aku mengapresiasi kalian yang tidak menjalankan ibadah puasa tapi tetap menghargai teman-teman yang lagi puasa. Tapi tentunya kalau udah buka ya, makan makanannya jangan ngawur gitu ya, ngerti wes buka geraya langsung minyak-minyak dipangan ya, pedes-pedes dipangan, kabeh dipangani kabeh ya toh, gorengan apa segala macam kok sesuai tenggorokannya loro ya, rasanya pancingan dan sebagainya ya, jangan sampai kayak gitu ya, tetap jaga kesehatan teman-teman dan gak lupa minum air putih yang banyak ya, gak apa-apa buat amunisi besoknya puasa. Hari ini ya karena kita itu lagi ada di bulan puasa, aku pengen ngasih tahu kalian tipe-tipe orang puasa ya kan. Karena manusia di dunia ini banyak banget ya kan. Dan profesinya juga nggak cuma satu, ada yang jadi guru, ada yang tani, ada yang jualan, dagang, influencer. Apakah influencer termasuk? Ya kan menghasilkan. Pokoknya pekerjaannya macam-macam, kegiatan hariannya macam-macam. Ada yang bapak rumah tangga, kepala keluarga, ibu rumah tangga. Ada yang ibu nggak cuma jadi ibu rumah tangga tapi kerja juga macam-macam. Ada yang anaknya masih sekolah, ada yang udah kuliah macam-macam. Pokoknya nah itu menghasilkan tipe-tipe yang macam-macam juga. Tergantung juga pribadinya gitu ya. Nah ini tipe-tipe orang puasa. Tipe yang pertama itu tipe manusia yang sering lihat jam. Tipe manusia yang sering lihat jam. Sebenarnya ini termasuk ke aku juga sih. Karena kalau awal-awal puasa mungkin kita penyesuaian ya. Karena yang tadinya dari nggak puasa terus tiba-tiba puasa, apalagi buat orang-orang yang nggak pernah puasa Senin Kemis atau nggak pernah puasa sunnah, itu kan jadi sesuatu hal yang baru lagi walaupun dilakuinnya setahun sekali gitu kan. Biasanya bangun tidur itu akan lihat jam, oh masih jam segini. Pokoknya ada waktu luang dikit aja langsung lihat jam, lihat HP gitu ya, oh masih jam 12, oh udah jam 3, oh bariki, ya wis engko bariki ngabuburit tuku nggo buka engko, tapi ntar kalau mau buka udah jam 5 gitu, delok jam terus metu Siti lewat di delok jam meneh gitu ya. Tipe orang ini mungkin hampir dirasakan semua orang karena mungkin peralihan dari nggak puasa jadi ke puasa. Ada juga yang kerjanya jadi berubah waktunya gitu ya. Masuknya lebih siang mungkin buat yang masih sekolah jadi masuknya biasanya lebih siang, pulangnya lebih gasi yang kayak gitu-gitu. Nah ini awal-awal hampir semua orang merasakan itu sih. Hampir jadi tipe yang ini. Tapi ada juga yang bertahan sampai akhir. Terus ada juga tipe orang yang puasa itu suka ngeliatin makanan atau di depannya tersaji makanan, mungkin di daerahnya itu bukan daerah-daerah yang banyak orang muslimnya, jadi toko-toko masih buka, warung makan masih buka, jadi dia ngeliatin tapi udah tahu dia puasa tapi tetap diliatin. Walaupun harusnya kalau aku pribadi sih puasa kalau orang di depanku makan ya udah aja gitu ya, nggak yang gimana-gimana. Toh kalau kita niat puasa ya udah gitu. Beda cerita kalau kita niatnya mokah terus batali dewe gitu ya. Tapi ada juga tipe ini yang ngeliatin padahal udah tahu dirinya puasa dan ngiler ngecesnya kan amit-amit ya. Kalau lagi kelaparan tiba-tiba perutnya kerucuk gitu kan. Terus dulu koncone ngudek es teh klunding. Wah seger banget gitu kan. Tapi tetap diliatin padahal udah tahu dia puasa gitu loh. Kayak nggak mau pergi aja dari tempat itu gitu. Ambil jalur gampangnya aja, tinggal pergi atau kemana gitu, nggak usah dilihat gitu. Tapi dia berusaha untuk tetap melihat itu. Padahal yang namanya orang lapar kan walaupun nggak ngelihat akan curi-curi. Asu ayamnya kremes enak banget mangan gue sambal gue ngata-ngata, wah kayak gitu. Lanjut ya buat kalian yang bertanya, Mbak kok ngerokok? Tenang, ini sudah malam guys di sini. Jadi aku udah waktunya buka puasa. Jadi tolong kuatkan iman kalian ya. Jangan menghujat orang yang nggak puasa gitu loh. Jangan terus memaksa orang yang nggak puasa untuk sama kayak kalian. Jangan kayak gitu ya. Tetap biasa aja. Kita juga menghormati gitu kan. Toh aku nggak nyedotnya di depanmu, cuman ketok kebuletok gitu ya. Lanjut.
Lanjut, tipe yang berikutnya itu ada yang manusia tidur berjam-jam. Mengatasnamakan apapun yang dilakukan orang puasa itu adalah ibadah termasuk tidur. Tapi nek turumu mbok wale, turumu bar subuh, terus kue turu ngasih asar, ora sholat ya toh, ora tangi blas, ora ngising, ora nguyuh. Terus kue tangi-tangi wis jam 5, siluk meneh wis beduk, terus gerek bukone, ya kuwi jenenge rak poso. Kuwi jenenge latihan mati. Ya. Latihan dadi mayit, rak poso kuwi jenenge. Mungkin kalau itu dilakukan sekali-sekali gitu ya, mungkin karena emang ada kerjaan yang berat kemarin gitu ya, mungkin yang membuat kalian tidak tidur tapi tetap menjalankan puasa kan capek banget, lemes gitu ya. Terus kalian hibernasinya besoknya kayak gitu sekali-sekali, ya udahlah ya, memaklumi gitu. Tapi kalau dilakukan terus-terusan ya, turunnya sengaja isu-isu ben dari pagi jam 8 pagi sampai jam 2 siang atau jam 3 tuh aku gak ngerasakan lapar dan haus, bangun-bangun tinggal nunggu bentar terus gerek beduk ketok. Jangan seperti itu ya. Jadi gak ada ini loh, gak ada tantangannya puasamu, jadi gak ada ceritanya, jadi gak ada lika-liku naik turunnya gitu loh. Jadi kayak biasa aja puasanya ya kan. Tapi ya mau gimana pun juga itu terserah kalian ya, kalian mau puasanya model gimana itu ibadah-ibadahmu gitu ya. Aku juga gak ngurusi, tapi ini aku cuma nyampein ada loh tipe kayak gini. Terus lanjut, ada juga orang yang belum waktunya buka puasa tapi sudah memikirkan hal-hal yang enak-enak. Jadi suka menghayal, imajinasi gitu ya. Misalnya ini masih jam 12 siang. Dari jam 12 siang sampai beduk maghrib itu kan jaraknya masih lama. Tapi dia udah mengandai-andai, nanti kayaknya buka puasa aku mau beli sate pakai lontong, terus cabai rawitnya yang banyak, terus minumnya es teh. Oh, habis itu aku mau beli pecel, habis itu mau makan ini, mau makan itu, minum es blewah. Es blewah tuh ya, ikonik puasa tuh es blewah emang. Minum es blewah terus atau enggak gimana kalau kita buka puasanya pakai kurma ya kan. Minum madu dulu, habis itu kita sholat raweh, habis sholat raweh kita jadi udah berandai-andai kalau itu tuh udah beduk, terus udah traweh dan lain-lain gitu ya. Ini itu dirasakan ibu-ibu kebanyakan, karena ibu-ibu kan akan merancang nanti keluargaku buka puasanya pakai apa ya, makanannya ini, minumannya ini, ada cemilannya enggak, apa segala macam. Biasanya orang-orang yang berimajinasi kayak gini tuh orang-orang yang mempersiapkan buka puasa keluarganya atau orang-orang yang menyiapkan buka puasanya gitu ya. Kayak biasanya dulu mamaku tuh siang atau pagi tuh udah mikir nanti bukanya pakai apa ya, pakai ini ketok enak nih, lodeh, gereh, sambel, wah enak. Bahkan ada juga yang sudah memikirkan sahurnya, ibu-ibu biasanya begitu. Kita apresiasi untuk ibu-ibu. Ya di saat kalian kerja buka pakai apa ya di rumah, masih mikir buka pakai apa ya, ibu kita ya, mama kita di rumah udah mikir sahurnya pakai apa atau buka besoknya pakai apa. Selanjutnya ini adalah tipe-tipe manusia kayak aku mungkin. Kalau udah tahu buka puasa, wah mangane sak momoe. Semuanya yang ada di meja makan dimakan. Baru gue apa? Suduen, mah, mules, ra iso sholat. Ya dulu aku sering dimarahin kalau buka puasa tuh jangan kenyang-kenyang, nanti kamu gak bisa sholat raweh soalnya ngantuk. Ada juga tipe kayak gini karena berasa, jadi dia udah memendam itu dari ngabuburit gitu ya. Wah nanti aku buka puasa mau makan ini semuanya pokoknya mau tak makan, harus kenyang dan sebagainya, harus nambah, aku mau nambah pakai sambal, pakai kuah dan ini dan itu gitu ya. Bahasan dilakok kayak kabeh baru kuwi suduan nepleh-nepleh tok. Jangankan terawih, sholat maghrib pun tidak terlaksana guys ya kan. Nek kowe wis kuwaregen sholat sih ya nanti wes ngono ya kan. Lanjut yang berikutnya tuh ada tipe manusia yang suka lupa kalau dirinya lagi puasa. Aku dulu pernah melakukan itu guys. Jadi aku itu kan anak bontot gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya malam-malam pah bikinin mie gitu. Karena mie-nya papaku tuh bukan cuma mie instan yang digodok dan dikasih bumbu, tapi kayak dibumbuin lagi gitu loh. Rasanya enak banget. Apalagi kalau goreng kentang, itu kentangnya tuh bisa enak banget ngalai kentang McD. Kentang McD tuh lewat ya. Asin, tapi bukan yang asin garam, ada bawangnya, terus empuk, lembek. Ngerti kan? Ada kan kentang McD yang lembek. Nah aku kan suka kentang kayak gitu. Papaku tuh bisa buatin kentang yang kayak gitu. Waktu itu aku lagi puasa, siang-siang tuh tiba-tiba aku ngomong, "Pah bikinin kentang pah." "Makan dong." Udah habis separuh. Terus aku ingat, bukan ini puasa ya. Terus apa yang kalian lakukan kalau jadi aku? Apakah lanjut mbok makan? Atau habis itu kamu stop dengan sisa minyak di sini, dengan sisa bumbu di sini yang gatel ya. Kalau aku waktu itu yang tak lakukan adalah tak lanjutin makan sampai habis. Terus bilang mama, "Tadi Dela lupa kalau puasa mah." Terus Dela dibikinin papa kentang, terus habis itu tak makan habis. Lah kamu ingatnya kapan? Pas kentangnya tinggal separuh, terus tak habisin. Bayar utang loh ya, pasti mama kayak gitu.
Mungkin ada juga ya orang-orang lain yang lupa kalau puasa udah kadung ngemplok apa gitu ya. Dulu aku pernah nanya ke guru ngajiku, Bu, kalau misalnya lagi lupa puasa terus udah kadung ngemplok gitu, terus apa yang kita lakuin ya? Kalau kamu masih ingat, keluarin itu yang sisa di mulut, terus kumur-kumur. Tapi kan kalau kelupaan gitu ndelalain dulete sambel, misal jajal sambel apa nyicipi sambel kan terus pancingan gini ya kan. Pokoknya jangan sampai kayak gitulah ya. Tapi ini biasanya banyak yang melakukan ini gitu ya, apalagi awal-awal puasa gitu kan. Jadi kayak biasa aja gitu, mungkin nggak inget gitu ya. Terus ngemplok apa gitu yang kebiasaan pagi-pagi icip-icip atau siang-siang icip-icip panganane koncone itu biasanya suka kelupaan. Lanjut, ada juga orang yang tetap melakukan aktivitas, bahkan sok sibuk yang tipe kali ini. Jadi dia di mindsetnya itu udah gini, puasa aku pokoknya nggak boleh ada waktu luang, aku harus memanfaatkan waktu luangku biar aku nggak keinget kalau aku lagi puasa. Pagi oke aku sekolah, pulang jam 12 siang, habis sholat duhur aku kayaknya ngerjain PR langsung. Ngerjain PR kan banyak tuh lama, kayaknya kelar jam 3 sore atau jam 2 siang gitu ya. Let sebentar aku kayaknya mau bersihin kamar, habis itu ini. Jadi dia memprogram semua hari-harinya, atau kalau dia lagi gabut, dia nggak ada kerjaan, ngapain kayak ngepel apa ngapain, ngerusuhin puzzle mungkin. Pokoknya dia sebisa mungkin di hari itu, di saat itu dia nggak ada waktu luang biar dia nggak ngerasain perutnya kerucuk-kerucuk, kehausan dan lain-lain. Ya ada juga tipe kayak gitu, jadi sok sibuk. Tapi sibuknya dia ngutek gitu ya, nggak yang sampai kemeringat, nggak yang oke aku sibuk aku lari aja, nggak mungkin. Tambah ngelak ya kan, nggak mungkin. Biasanya dia kayak cuman ya apa kayak mindahin apa, bersihin kamar, ngegame ya sekarang ya, ngegame terus ngasih subuh ya kan, atau tidur ruwe terus rak kroso nek poso kowe ha. Apalagi buat yang perokok tuh kebiasaan cangkemku kecut, ngapain ya aku enak ya dolanan tangan kucing, ngapain ngumbai ya apa gitu. Biasanya ada yang sok sibuk gitu sih, pergi kayak jalan-jalan ke mall. Biasanya kalau nge mall tuh kan nggak kerasa gitu ya, atau ke pasar Mano gitu kan, lihat-lihat burung gitu, tiba-tiba udah sore kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya menyibukkan diri lah. Lanjut, yang berikutnya adalah tipe orang puasa yang rajin, yang benar-benar menikmati puasanya. Jadi pagi nih rutenya begini. Dulu aku sempat jadi anak yang berarti sekarang aku bejat dong. Pagi bangun 7:30 kan dulu kalau sekolah 7:30, sekolah apa segala macam, pulang sekolah sekitar jam 2 siang. Habis itu pulang nyampe rumah, cuci kaki, cuci tangan, ganti baju gitu ya. Bersihin kamar bentar biasanya, kayak habis kayak tasnya isinya apa aja, nota jadwal buat besok, kalau ada PR dikerjain. Habis itu sorenya ngaji tadarusan, biasanya kan gitu ya. Aku dulu ikut TPQ, ngaji, ikro, pokoknya entah kalian ikro atau Al-Quran, terus habis itu tadarusan gitu ya. Sholat juga gak ketinggalan. Tipe-tipe yang ini tuh tipe-tipe orang-orang masuk surga gitu loh. Ngaji gak ketinggalan, sholat juga gak ketinggalan ya kan. Terus apalagi zikir juga gak ketinggalan gitu ya. Pokoknya melakukan sunah-sunah ketika berpuasa. Buka puasa pakai kurma, makannya juga gak berat-berat pas buka puasa. Habis itu sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib baru makan berat. Enggak sih, biasanya tuh masih makanan cemilan, dan nanti habis taraweh baru makan berat. Yang kayak gitu-gitu, jadi hari-harinya tuh kayak ibadah. Terus ada orang yang kayak gitu. Di pesantren itu biasanya kayak apa ya, kegiatannya jadi nambah, kegiatannya dipadetin yang kayak gitu-gitu. Terus ada lagi juga orang yang puasa tapi tetap olahraga. Ini itu sebenarnya bukannya terus kalau puasa dilarang berolahraga, enggak, tapi lebih ke sadar diri aja. Kamu kuat gak sih olahraga gitu loh. Untuk orang-orang yang emang udah hari-hari olahraganya rutin, olahraganya itu bukan mut-mutan, bukan yang gaya-gayaan buat foto doang, bukan yang pride doang. Biasanya mereka tetap berolahraga gitu ya. Untuk tipe-tipe seperti ini mungkin jam olahraganya aja yang digeser, kayak mungkin pagi yang biasanya kardio jadi nggak kardio, mungkin cuman apa yang enteng-enteng, nanti kardionya pas sekalian ngabuburit aja, jadi pas beduk maghrib bisa langsung minum, yang kayak gitu-gitu sih. Ada banyak tipe-tipe orang puasa gitu ya. Mungkin ada juga yang nggak tak sebutin, itu mungkin tipemu. Mungkin boleh sharing di bawah, kamu kalau puasa tuh biasanya ngapain nih, biasanya kamu memanfaatkan waktu luang itu untuk ngapain. Apakah ada bedanya ketika puasa sebelum corona dan sesudah corona gitu ya, mengingat kita tuh udah melewati, sedang menjalani malah puasa kedua, ini puasa kedua selama corona ya kan. Apakah ada bedanya ya kan? Kalau tahun lalu sih aku puasa aja gitu ya, susu, vitamin dibanyakin, menjaga supaya nggak terlalu sering makan pedes, santan, berminyak selama corona kemarin, yang waktu puasa corona kemarin. Itu dia tipe-tipenya, entah kalian masuk tipe yang mana aja, pokoknya intinya tetap semangat puasanya ya kan. Aku tidak akan menjudge puasamu nggak sah apa segala macam, enggak.
Itu semua aku kembalikan ke kalian. Ini aku cuma menyampaikan ada tipe-tipe puasa seperti ini loh gitu. Untuk sunahnya seperti apa, untuk sah dan tidaknya puasa seperti apa itu kalian sendiri yang tahu. BTW kalau kalian dari tadi salah fokus sama Mbak Adel pakai daster. Iya, hari ini pertama kalinya aku ngonten pakai daster, ternyata enak banget guys. Ya, namanya pakai daster di rumah tuh wah enak deh pokoknya. Ya intinya semangat puasa teman-teman ya. Bentar lagi udah mau, tergantung nih kalian nontonnya tuh mau maghrib apa udah mau sahur ya kan, atau lagi pertengahan puasa lagi ngelak-ngelak gitu kan. Wah tolong disensor, nggak boleh. Pokoknya aku tuh udah berjanji gitu loh, selama puasa ini tuh nggak miso. Tapi tuh kalau kontennya reaction nggak bisa aku kalau nggak miso, suka kelepasan gitu ya. Intinya semangat ya teman-teman menjalani puasa gitu ya. Jangan terlalu dipikir aduh puasa nih nggak boleh makan nggak boleh minum, jangan kayak gitu ya kan. Namanya menahan nafsu itu bukan cuma nafsu makan dan minum, nafsu untuk miso, nafsu untuk ngerokok, nafsu untuk jalan-jalan, untuk belanja, nafsu yang lain-lain. Banyak nafsu di dunia ini ya kan. Intinya tetap jaga kesehatan teman-teman. Tetap mencintai sesama manusia, jangan saling ngejudge, slow aja, jangan memasukkan suatu informasi mentah-mentah ke dalam otakmu gitu ya. Tetap selalu berkembang, tetap menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Gila, Mario tegang. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.